nomor 9 kita selesaikan dengan cara menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi, saya ingatkan kembali bahwa definisi nilai mutlak X itu sama dengan X positif. Ini untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan minus X, ini untuk X-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 9. Yang pertama yang dilakukan itu adalah mencari masing-masing pembuat 0 dari setiap tanda mutlak. Nah, untuk 5x dikurang 12 ini sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan 0 tambah 12 ya 12. Berarti x-nya sama dengan 12 per 5. Kemudian untuk yang kedua 5 dikurang x ini sama dengan 0. Berarti x sama dengan 5. Ya, selanjutnya kita buat garis bilangannya. 12 per 5 dan 5 lebih kecil, 12 per 5 ini lebih kecil, berarti dia di sebelah kiri. Ini 12 per 5, kemudian di sini misalnya 5. Sekarang kita akan menentukan positif negatif untuk tanda mutlak ini. Berarti masing-masing kita tuliskan untuk yang tanda mutlaknya 5x dikurang 12, 5 dikurang x. Sini juga 5x kurang 12, 5 dikurang x. Kemudian di sini 5x kurang 12, kemudian 5 dikurang x. Nah, kapan digunakan yang positif, kapan digunakan negatif? Caranya, untuk daerah bagian A, jadi kita misalkan ini adalah bagian A, ini bagian B, kemudian ini bagian C. Untuk daerah bagian A, kita ambil angka yang lebih kecil dari 12 per 5. Nah, misalnya 0. Nah, kita masukkan ke sini, kita ganti X-nya dengan 0. Berarti 5 kali 0, 0 dikurang 12 ya, minus 12. Berarti dia lebih kecil dari 0. Jadi kalau negatif berarti lebih kecil 0, kalau positif berarti dia lebih besar dari 0. Sekarang kalau 5 dikurang 0, ya 5 berarti dia lebih besar dari 0. Kemudian untuk angka yang berada di 12 per 5, di antara 12 per 5 dan 5, misalnya kita ambil angka 3. Sehingga 5 kali 3, 15, kurangi 12, ya 3 berarti positif, lebih besar dari 0. Kemudian 5 dikurangi 3, ya 2 berarti positif. Kemudian angka yang berada di bagian C. Misalnya kita ambil angka 6. 5 ke 6, 30. 30 dikurang 12. Berarti ya jelas positif. Kemudian 5 dikurang 6. Ya negatif. Berarti lebih kecil dari 0. Nah, artinya kalau negatif berarti kita ambil yang minusnya yang di dalam tanda mutlak ini. Kalau positif berarti kita ambil yang di dalam tanda mutlak yang positif. Nah, kita selesaikan untuk daerah bagian A. Untuk daerah bagian A, ini X ini lebih kecil dari 12 per 5. Nah, ini lebih kecil, berarti negatif. Kemudian yang ini positif, berarti ini yang diambil yang negatifnya, kemudian ditambah dengan yang ini yang positif. Sehingga menjadi minus 5x dikurang 12 ditambah, karena di atas sini tambah. Kemudian yang positifnya berarti 5 dikurang x lebih besar sama dengan 9. Selanjutnya, ini minusnya kita sekali masuk ke dalam kurung dan menjadi minus 5x ditambah 12 ditambah dengan 5 dikurang x lebih besar sama dengan 9. Kita cari yang sejenis, minus 5x dikurang x berarti minus 6x. Kemudian 12 tambah 5 adalah 17, berarti tambah 17 lebih besar sama dengan 9. Kemudian minus 6x, 9 kurang 17 ini adalah minus 8, berarti lebih besar sama dengan minus 8. Sehingga x itu minus 8 dibagi dengan minus 6 per minus 6. Nah, karena dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamanya dibalik menjadi lebih kecil sama dengan. Ini kalau disederhanakan masing-masing dibagi dengan minus 2,
Berarti minus 8 bagi minus 2 ya 4. Minus 6 dibagi minus 2 itu adalah per 3. Berarti X lebih kecil sama dengan 4 per 3. Ya, selanjutnya kita cari himpunan penyelesaiannya dengan cara menentukan irisan dari X lebih kecil dari 12 per 5 dan X lebih kecil sama dengan 4 per 3. Ya, kita gambarkan dulu untuk X lebih kecil 12 per 5. Misalnya 12 per 5 di sini. Jadi dia tidak pakai sama dengan, maka dia bulatan kosong. Lebih kecil berarti arahnya ke kiri. Ini. Kemudian X lebih kecil dari 4 per 3. 4 per 3 itu 1 koma, berarti di sini, sekitaran sini pakai sama dengan 4 per 3, dia di sebelah kiri. Nah, sehingga irisannya itu, artinya daerah yang berada, arsirannya itu berada di daerah yang di atas ini dan yang di bawah. Berarti yang ini daerahnya. Berarti irisannya itu adalah X lebih kecil sama dengan 4 per 3. Ya, bisa saja yang ini yang di atas yang memenuhi. Nah, untuk yang soal ini yang memenuhi ini hanya X lebih kecil dari 4 per 3. Yang 12 per 5 tidak memenuhi. Selanjutnya untuk yang bagian B, untuk bagian B ini daerahnya antara 12 per 5 dan 5. Untuk yang bagian B, berarti 12 per 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Nah, untuk yang bagian B ini, berarti lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang positifnya semua. Sehingga 5X dikurang 12 ditambah dengan 5 dikurang X lebih besar sama dengan 9. Nah, kita cari yang sejenis, 5X dikurang X berarti 4X. Kemudian minus 12 tambah 5 minus 7. Lebih besar sama dengan 9. Nah, 4X 9 tambah 7 16, berarti 4X lebih besar dari 16. Sehingga X-nya 16 per 4 yaitu 4. Karena dibagi dengan bilangan positif, tandanya tetap sama. Nah, setelah ini kita buat irisannya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita gambar dulu untuk antara 12 per 5 dan 5. Pakai sama dengan, ya di sini 12 per 5, sini 5. Untuk yang daerah bagian B. Nih. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan 4. Yang 4 itu berada di antara sini, berarti sini misalnya 4. Lebih besar ke kanan. Pakai tanda sama dengan. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ini untuk bagian B irisannya antara 4 dan 5. Berarti himpunannya untuk yang bagian B itu adalah X lebih kecil sama dengan 5 ini dan X lebih besar sama dengan 4. Ya, selanjutnya yang bagian C. X lebih besar dari 5. Untuk X lebih besar dari 5. Jadi karena di sini tadi sudah dipakai sama dengan ya, berarti di sini tidak pakai sama dengan lagi. Nah, di sini yang dipakai positif dan yang negatif. Berarti yang positifnya adalah 5X dikurang 12 ditambah dengan yang negatifnya adalah minus 5 dikurang X lebih besar sama dengan 9. Berarti 5X
dikurang 12. Nah, positif kali negatif, negatif kali 5 berarti negatif 5. Positif kali negatif, negatif, negatif kali negatif X berarti positif X. Lebih besar sama dengan 9. Nah, yang sejenisnya adalah 5X tambah X berarti 6X. Minus 12 kurang 5 minus 17. Lebih besar sama dengan 9. Berarti 6X lebih besar sama dengan 9 tambah 17, 26. Berarti X lebih besar sama dengan 26 per 6. Ini kalau disederhanakan masing-masing dibagi 2, berarti 13 per 3. Nah, berarti X lebih besar sama dengan 13 per 3. Kita gambarkan lagi garis bilangannya. Untuk X lebih besar dari 5, tidak pakai sama dengan, berarti di sini 5. Kalau lebih besar berarti dia ke kanan. Kemudian X lebih besar dari 13 per 3. 13 per 3 itu 4, berarti sebelumnya 5. Di sini. Di sini adalah 13 per 3. Dia pakai sama dengan. Lebih besar berarti dia ke kanan. Ya, sehingga himpunannya, irisannya ini yang masuk himpunan X lebih besar dari 5. Jadi himpunannya ini adalah X lebih besar dari 5. Nah, kesimpulannya, karena di sini ada 3 daerah himpunan penyelesaian yang diperoleh, maka kesimpulannya itu adalah gabungan dari daerah A, daerah B, dan daerah C. Jadi, kesimpulan, jadi daerah A digabung dengan daerah B, digabung dengan daerah C. Nah, daerah A kita gambarkan dulu himpunannya X lebih kecil dari 4 per 3. Atau 4 per 3. 4 per 3, 1 koma. Berarti misalnya di sini 4 per 3 pakai sama dengan 4 per 3. Dia lebih kecil, berarti arahnya ke kiri. Ke kiri. Kemudian yang bagian B antara 4 dan 5. Pakai sama dengan 4 dan 5. Berarti ini 4, ini 5. Daerahnya ini. Kemudian yang bagian C lebih besar, X lebih besar dari 5. Berarti 5 ke kanan. Nah, karena yang diminta gabungannya berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 4 per 3 dan X lebih besar dari 4. Karena kalau lebih besar dari 4, otomatis 5 juga masuk himpunan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaiannya ini adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan 4 per 3 atau X lebih besar sama dengan 4 dengan X elemen bilangan real. Ya, oke, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.